Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membuat seorang wanita muda menerima pernikahan dengan seorang pria yang cukup tua untuk menjadi kakeknya? Uang? Putus asa? Atau sekadar bertahan hidup? Jawabannya, sesederhana kelihatannya, jarang unik. Karena di balik keputusan ekstrim, hampir selalu ada rasa sakit yang tidak dilihat dunia. Nama saya Hana. Dan sebelum Anda menilai saya ingin Anda mendengar cerita saya. Saya berusia 22 ketika hidup saya terbalik. Bukan karena pilihan, tetapi karena kebutuhan. Saya tumbuh di gang sempit di sekitar Jakarta, di mana matahari hampir tidak bisa memasuki gubuk. Rumah kami adalah bilik lembab, dengan dinding retak dan kebocoran yang mengubah hari-hari hujan menjadi malam teror. Ayahku? Dia meninggal ketika saya masih di sekolah dasar. Itu dihancurkan oleh struktur logam di lokasi konstruksi. Saya ingat melihatnya meninggalkan rumah dengan kotak makan siang di tangannya, tersenyum, dan tidak pernah kembali. Ibuku. Ibuku adalah seorang prajurit. Dia mencuci pakaian ke keluarga lain dan kembali ke rumah dengan tangannya dalam daging hidup, bengkak karena air dingin dan sabun murah. Seringkali makan malam adalah nasi dengan garam dan senyum paksa untuk menyamarkan kelaparan. Ketika saya selesai sekolah menengah, kenyataannya kejam. Tidak ada uang untuk kuliah atau bermimpi. Saya mencoba beberapa pekerjaan, tetapi satu-satunya pintu yang terbuka adalah sebagai pelayan untuk keluarga asing yang sementara tinggal di Indonesia. Keluarga yang kaya, dengan karpet wall Persia, kelereng yang berkilau dan lampu gantung kristal yang lebih mirip bintang yang melekat pada langit-langit. Mereka berasal dari Timur Tengah. Dan kepala keluarga tidak lain adalah seorang sultan. Majid bin Khalid Al-Qwari, nama yang terdengar seperti dongeng milenial, tetapi yang kehadirannya sangat nyata. Jenggot putih yang tinggi, mengesankan, sempurna, dan mata yang tampaknya melintasi jiwa. Dia berusia 75 tahun. 5 istri, semuanya tinggal di negara asalnya, dan aura rasa hormat yang membuat semua orang di sekitarnya tutup mulut pada saat yang sama dia melangkah ke lingkungan. Saya hanya kebersihan. Tidak ada yang penting. Saya menghabiskan hari-hari saya menggosok lantai marmer, mencuci spray yang berbau parfum Prancis dan membawa nampan teh yang tidak pernah untuk saya. Tetapi dalam keheningan, saya bersyukur. Gaji itu membantu membayar perawatan ibu saya, yang semakin sakit. Setiap koin yang saya simpan adalah setetes harapan terhadap penyakit yang memakan wanita yang telah memberi saya segalanya. Saat itulah semuanya berubah. Pada sore hari Selasa yang teredam, ketika selesai mengeringkan piring di dapur, pengawal Sultan muncul. Dia mengatakan hanya satu kalimat. Emir Majid ingin berbicara dengan Anda. Hatiku hampir keluar dari mulutku. Aku bahkan tidak pernah mengubah sepatah kata pun dengannya. Aku naik ke lantai 3 gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Koridor berbau dupa dan misteri. Karpet Persia melayang langkah saya, dan ketika saya memasuki ruangan, di sanalah dia, duduk di atas tahta emas, dikelilingi oleh keheningan. Hana, katanya dalam bahasa Indonesia yang lambat, tapi tentu saja. Kamu lajang, kan? Telan kering. Ya, Said. Dia mendekat. Tidak ada keinginan di matanya. Ada hal lain. Berat. Mungkin. Aku ingin menikahimu. Bukan untuk belas kasihan, tapi untuk keyakinan. Kamu gadis yang jujur, dan aku membutuhkan orang sepertimu di sisiku. Untuk sesaat, dunia berhenti. Menikah? Dengan pria yang sangat tua? Dengan orang asing? Dengan seseorang yang memiliki istri dan istana? Jawabannya tidak meninggalkan mulut saya pada saat itu. Saya diberhentikan untuk berefleksi. Ketika saya sampai di rumah, ibu saya menangis. Tapi bukan kesedihan. Dia menangis dengan lega. Terima, Hana. Ini bisa menyelamatkan hidup kita. Saya tidak ingin berteriak. Saya ingin mengatakan bahwa hati saya masih muda, bahwa saya bermimpi mencintai seseorang seusia saya, membagi tawa sederhana, membangun rumah berdasarkan cinta, bukan kebutuhan.
Tapi kenyataannya berbeda. Ibu saya tidak memiliki kekuatan lagi. Rumah sakit menagih utang. Dan saya kelelahan. Malam itu saya melihat foto tua ayah saya, yang dimana dia mengenakan helm kerja dan tersenyum dengan giginya yang bengkok. "Apa yang akan kamu lakukan, Ayah?" Saya berbisik. Keesokan harinya, dengan hati yang berat seperti beton, saya naik lagi ke lantai 3. Saya bersedia, Said. Saya menerima. 7 hari kemudian, saya menemukan diri saya dalam gaun yang harganya lebih mahal dari semua pakaian yang saya miliki dalam hidup saya bersama. Melangkah di atas karpet merah, dikelilingi oleh kamera dan senyum palsu. Menikah dengan seorang pria yang tampak bagian dari waktu lain. Hanya ibuku di sana, duduk di baris terakhir dengan gaun yang dipinjam, memegang tangisan itu. Saya tidak tahu apakah ini adalah awal dari kehidupan baru atau penguburan impian saya sendiri. Tapi saya tahu satu hal, sejak saat itu, tidak ada lagi yang sama. Malam pertama setelah pernikahan tidak seperti di bioskop. Tidak ada romansa. Tidak ada pertukaran yang penuh gairah di bawah sinar bulan. Sebaliknya, saya dibawa ke rumah gunung, dengan kolom emas dan taman yang selaras dengan sempurna. Tempat yang tampaknya keluar dari mimpi, atau mimpi buruk yang dibuat dengan hati-hati. Kamar tempat saya tidur malam itu memiliki lebih banyak ruang daripada seluruh rumah tempat saya dibesarkan. Dindingnya ditutupi dengan permadani sulaman tipis. Tempat tidurnya sangat lembut sehingga tubuh saya tenggelam seolah-olah ada di awan. Tapi aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang menakutkan dalam seluruh kemewahan itu. Seolah-olah, alih-alih membebaskan saya menelan saya. Saat makan malam, tidak ada percakapan. Sultan, sekarang suamiku, tetap diam, mengawasi dari kejauhan. Wajahnya tenang, tetapi kehadirannya menempati seluruh atmosfer. Saya merasa kecil, terlantar, seperti karya yang bukan milik papan itu. Yang tidak saya ketahui adalah bahwa rumah besar ini hanyalah permulaan. Pada hari-hari berikutnya, saya dipasang di properti keluarga di ibu kota. Istana modern sejati, dengan kelereng impor, cermin Venesia dan karyawan yang beredar seperti bayang-bayang, selalu penuh perhatian tetapi tidak pernah hangat. Tidak ada yang memperlakukan saya dengan buruk, tapi tidak ada yang memperlakukan saya sebagai orang yang nyata juga. Seolah-olah saya tidak terlihat, atau lebih buruk, seolah-olah saya tidak punya hak untuk ada di tempat itu. Hari-hari pertama adalah yang paling sulit. Setiap sudut rumah mengingatkan saya bahwa saya bukan milik dunia itu. Semuanya emas, dipoles, elegan dan kesepian. Aku bahkan merindukan debu kamar lama dan kebisingan di lingkungan yang tidak pernah tidur. Satu-satunya orang yang menunjukkan empati adalah seorang wanita bernama Salma. Dengan rambut abu-abu diikat dengan syal berbunga, dia bijaksana, tetapi matanya membawa kebaikan langka di dalamnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah cinta susu sultan ketika dia masih kecil. Dan mungkin karena alasan itu masih berasal dari kebebasan di istana. "Gadis," katanya sekali dengan nada rendah, "di sini, tidak setiap senyum tulus. Dan tidak setiap kata adalah kebaikan." Kata-kata itu bergema di pikiran saya selama berminggu-minggu. Apa yang dimulai sebagai ketegangan yang tak terlihat segera menjadi kenyataan yang jelas. Saya mulai melihat melirik dari beberapa karyawan, percakapan yang berhenti ketika saya memasuki ruangan, tiket anonim yang muncul di antara halaman-halaman buku yang ditinggalkan di kamar saya. Saat itulah saya mengerti, saya bukan hanya istri baru. Saya adalah seorang penyusup. Yang benar adalah bahwa Sultan telah menikah di waktu lain. 5 istri di hadapan saya, semua tinggal di luar negeri, setidaknya secara resmi. Di antara mereka, wanita berpengaruh dari keluarga tradisional, beberapa terkait dengan elit dunia Arab. Dan sekarang, saya ada di sana, seorang gadis muda yang sederhana dan tidak beruntung, tanpa nama keluarga prestise, tanpa ikatan politik. Dalam budaya keluarga nyata di Timur Tengah, meskipun poligami masih diterima oleh hukum di negara-negara seperti Arab Saudi, Emirates dan Qatar,
itu semakin tidak dipraktikkan secara terbuka, terutama di kalangan yang lebih modern. Menurut data penelitian Pew 2019, kurang dari 2% keluarga di negara-negara Muslim memelihara banyak istri, dan ketika mereka menyimpannya, hampir selalu melibatkan perjanjian sebelumnya, kepentingan keluarga atau warisan kekuasaan. Dalam kasus saya, tidak ada kesepakatan. Bahkan tidak ada peringatan. Tidak adanya konteks ini menghasilkan kebencian antara istri lain, bahkan di kejauhan. Saya mulai menerima panggilan anonim. Di salah satu dari mereka, suara wanita itu tajam seperti pisau. Menurut Anda, siapa yang? Seorang pelayan yang ingin menjadi seorang putri. Panggilan ditutup tanpa peluang respons. Tidak lama sebelum permusuhan skalar, profil saya di jejaring sosial menghilang secara misterius. Email saya berhenti datang. Hadiah yang dikirim oleh ibu saya tidak pernah dikirim. Beberapa makanan datang dengan rasa aneh, seolah-olah mereka dibumbui dengan penghinaan. Ketika saya dengan diam-diam menanyai Salma, dia hanya berkata, "Mereka tidak ingin Anda tinggal." Rasanya seperti tinggal di kastil kaca, indah di luar, rapuh di dalam. Terlepas dari segalanya, Sultan terus memperlakukan saya dengan hormat. Itu tidak melintasi batas, juga tuntutan intim. Dia menjaga jarak, tetapi selalu menjelaskan bahwa saya bebas berbicara, belajar, atau istirahat. Dan anehnya, itu tidak pernah menyentuh saya. Itu membuat saya bingung. Jika dia tidak menginginkan saya sebagai istri dalam pengertian tradisional, mengapa dia menikah dengan saya? Pertanyaan ini mengejar saya seperti bayangan. Di sisi lain, saya mulai melihat tanda-tanda perlindungan. Dia memberi saya kalung langka pada hari ulang tahun saya, mengirim buku-buku tentang budaya dan politik Indonesia, dan bahkan membawa seorang guru pribadi untuk membantu saya belajar bahasa Inggris dan administrasi. Pada titik inilah saya mengerti. Saya mungkin tidak dipilih oleh siapa saya, tetapi dari apa yang saya wakili. Dan itu mengubah segalanya. Selama berbulan-bulan, rumah itu tidak lagi diam. Dia menjadi curiga. Seolah-olah setiap dinding mengintai, setiap tirai menyembunyikan mendengarkan. Orang-orang mulai berjalan lebih lambat saat saya lewat. Senyum menjadi lebih langka dan mata yang lebih keras. Dalam iklim kecurigaan inilah saya mulai mengamati lebih dari sekadar berbicara. Yang benar adalah bahwa mereka yang bertahan hidup di tempat di mana mereka tidak disambut dengan cepat belajar untuk tutup mulut dan membuka mata mereka. Dan itulah cara saya menemukan rahasia terbesar dari istana itu. Pada malam yang biasa, secara kebetulan, saya melewati koridor lantai 2 dan memperhatikan gateway. Cahaya masih menyala, saya tidak ingin mengintip. Tetapi ketika saya mendekat, saya mendengar suara, dan di antara mereka, Sultan, lebih kencang dari yang pernah saya dengar. Dia satu-satunya yang tidak menginginkan uang saya. Dia berbicara tentang bahasa Arab, tetapi beberapa kata itu universal. Saya berhasil menangkap nama yang sudah disebutkan oleh Salma. Mereka adalah istri mereka sebelumnya. Percakapan itu sulit, tanpa makanan lezat. Nada ledakan bercampur dengan kekecewaan. Saya kembali ke kamar saya dengan kaki saya lemah. Pagi berikutnya saya menemukan amplop di meja saya. Di dalamnya ada dokumen tertutup, disertai dengan surat yang ditulis dengan tangan. Itu adalah tulisan tangannya. Aku tidak ingin memenjarakanmu. Aku ingin melindungimu. Ini akan ditandatangani sebelum pernikahan kami. Di dalamnya, bagian dari apa yang aku bangun dalam kehidupan, properti, tindakan, tanah, itu akan menjadi milikmu. Bukan untuk kasihan, tapi karena percaya diri. Saat itulah semuanya mulai masuk akal. Sultan tidak melihat saya seperti istri manapun. Saya adalah taruhan Anda. Semacam wali terhadap ahli waris itu sendiri. Penghalang antara warisan yang ia bangun dan mereka yang mencoba menghancurkannya di dalam. Dan di sini, untuk pertama kalinya, muncul konsep penting dari cerita ini, kepercayaan. Tidak seperti banyak orang berpikir, kepercayaan diri tidak lahir dari koeksistensi, tetapi dari pengamatan diam-diam.
Dia melihat saya diam. Dia memperhatikan disiplin saya, cara saya mengambil ibu saya, cara saya tidak meminta apapun, bahkan ketika semuanya hilang. Dalam lingkungan di mana setiap orang menginginkan sesuatu, prestise, pengaruh, warisan, yang tidak meminta menjadi yang paling berharga. Tapi ini juga membawa harga tinggi. Ketika saya menjadi pewaris, saya menjadi target. Hidup di istana itu tidak lagi tegang. Sekarang berbahaya. Tiket yang mengancam mulai muncul. Kamar saya diserang suatu malam, bukan untuk menyakiti saya, tetapi untuk meninggalkan pesan. Boneka dengan mata dicat merah. Gaun sobek dengan potongan pisau. Dan begitu potret ibuku terpecah menjadi dua. Ketakutan menyusup ke saya sebagai racun yang lambat. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah risiko fisik. Itu adalah kesepian. Karena sampai saat itu, semua yang saya jalani tampak seperti naskah. Gadis malang, pernikahan yang tidak mungkin, warisan misterius. Tapi yang tidak ada yang memberitahu adalah berat yang dibawanya. Dan inilah konsep penting kedua. Kekuasaan bukanlah kebebasan. Itu adalah tanggung jawab dengan nama yang diubah. Sultan tidak hanya menginginkan seorang istri. Dia membutuhkan seseorang di luar lingkaran keluarganya, yang tidak terjebak dengan aliansi politik. Dan itu, di atas segalanya, setia pada apa yang dia yakini. Pilihannya bagi saya sangat strategis. Ya, tetapi juga emosional. Suatu malam, setelah hari yang sangat berat, saya mengetuk pintu kantornya. Dia gugup. Tangannya berkeringat. Dia menatapku tidak mengejutkan, seolah menunggu. "Said," kataku dengan suara cacat. "Aku tahu semua ini melampaui aku. Tapi aku perlu mengerti. Kenapa aku?" Dia bangkit perlahan, berjalan ke rak buku tua dan menarik kotak kayu kecil. Dari dalam, dia melepas foto yang pudar. Seorang wanita muda yang tersenyum, menggunakan jilbab yang jelas, memegang buku catatan sekolah. "Ini Nur Aisyah," katanya. "Wanita yang seharusnya aku cintai 40 tahun yang lalu. Nenekmu." Tubuhku membeku. Dia melanjutkan, suaranya diembargo. "Dia pergi ke Indonesia setelah persatuan kami dicegah. Saya mencarinya selama bertahun-tahun. Ketika saya melihat Anda, saya mengenali tidak hanya wajah saya, tetapi jiwa. Seolah-olah waktu telah memberikan kesempatan kedua ke tujuan. Tapi tidak seperti film. Tidak ada permainan soundtrack. Hanya suara napasnya yang berat dan milikku, terjebak di dada. Momen itu bukan hanya wahyu. Itu adalah redefinisi segalanya. Cintanya pada saya tidak romantis pada awalnya. Itu adalah penyelamatan. Itu adalah penebusan. Dan peran saya bukan seorang putri. Itu adalah perisai. Perisai melawan ambisi. Perisai melawan hantu tua. Tapi kemudian, pertanyaan yang dapat mengubah semuanya muncul. Seberapa jauh seseorang dapat mencintai siapapun yang telah memilih Anda karena masa lalu orang lain? Jawabannya, masih dalam pembangunan. Kedamaian yang saya bangun dengan susah payah di dunia emas palsu itu datang ke suatu sore. Kami kembali dari klinik. Salma telah melakukan tes rutin dan, seperti biasa, saya menemaninya. Itu adalah perlindungan kecil saya dari ketegangan istana. Tapi ketika kami tiba, semuanya aneh. Ada terburu-buru di antara para karyawan. Seorang pelayan membersihkan lantai lobi dengan mata lebar. Salah satu mobil garasi telah dibakar. Di lantai, kertas yang dicetak dengan huruf kapital. "Kembalikan apa yang bukan milik mereka." Atau percikan berikutnya akan ada pada seseorang. Tenggorokanku mengering. Salma memegang tanganku begitu keras sehingga jari-jarinya gemetar. Sultan keluar. Bepergian. Saya menemukan diri saya sendirian, dikelilingi oleh perang yang tidak diumumkan, dikunci oleh tangan yang bersembunyi di balik tabir dan dinding marmer. Untuk pertama kalinya, saya yakin seseorang ingin saya menghilang, dan itu bukan hanya secara simbolis. Pada hari-hari berikutnya, peristiwa tersebut meningkat. Kamar saya diserang. Laci terbalik.
pakaian yang robek. Boneka yang tidak pernah menjadi milik saya muncul di tempat tidur saya, dengan bintik-bintik merah dilukis di mata. Selain itu, foto ibuku terpecah menjadi dua. Itu bukan hanya peringatan. Itu adalah kalimat. Tapi itu adalah malam yang sama di mana semuanya berubah. Saya memutuskan saya tidak akan melarikan diri. Yang benar adalah bahwa setelah semua yang saya lihat dan hidup, berlari akan sama dengan menandatangani penyerahan saya. Jadi saya pergi ke kantor Sultan, mengetuk pintu dan masuk, bahkan tanpa dipanggil. Said, aku tidak akan pergi. Dia menatapku dalam keheningan, matanya yang lelah, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan aku katakan. Saya mengerti risikonya, saya melanjutkan, tetapi saya tidak bisa berpura-pura terjadi apapun. Saya target sekarang. Tapi ibuku, dia membutuhkanku. Jika ada yang harus dipukul, itu aku, bukan dia. Pada saat itulah untuk pertama kalinya dia memegang tangan saya. Sekarang kamu mengerti mengapa aku memilihmu, katanya, dengan suara tersedak. Karena kamu memiliki kekuatan yang bahkan tidak aku miliki lagi. Dari sana, saya memahami konsep paling kejam yang meresapi istana itu. Loyalitas adalah yang paling berharga ketika segala sesuatu di sekitar Anda adalah bohong. Dan siapa yang setia menjadi ancaman. Malam berikutnya, sesuatu yang bahkan lebih gelap dibuka. Itu sore hari ketika saya memasuki kantor untuk meninggalkan teh. Sultan telah pergi ke masjid dan meminta izin ke Salma untuk membuat semuanya siap. Saat meletakkan nampan di atas meja, salah satu folder jatuh ke lantai. Kertas-kertas itu menyebar. Saat mengaturnya, mata saya menangkap garis yang membekukan saya. Transfer hukum postmort properties di Maroko dan Indonesia, nama penerima, Hana binti Hasan. Itu bukan lagi warisan parsial. Itu semua kekaisaran. Saya gemetar. Nama saya ada di sana, direkam sebagai penerus masa depan dari semua yang telah ia bangun. Dan sebelum saya bisa menyimpan dokumen, pintu terbuka perlahan. Dia ada di sana. Gaun hitam panjang. Mata gelap seperti batu bara dan tampilan yang terbakar. Itu Sonhah, salah satu istri sebelumnya. Saya tidak tahu itu di Indonesia. Bahkan jika saya masih memiliki akses ke istana. Jadi itu benar. Bisiknya. Maukah Anda mewarisi apa yang menjadi milik kami dengan benar? Saya terdiam. Dia mendekat. Setiap langkah meninju di lantai marmer. Kamu dipilih hanya karena menyerupai wajah wanita yang hilang. Kamu hanya hantu yang disamarkan sebagai harapan. Dan kemudian, seperti dalam gerakan diam, dia melepaskan belati kecil dari lengan. Kamu tidak akan hidup dari tempat ini. Jeritan saya bergema di seluruh ruangan sebelum baja bersinar. Tapi sebelum bilah menyentuhku, pintu itu dipecah. Sultan masuk sebagai badai, dengan dua keamanan bersenjata di sisinya. Ancaman. Turunkan senjata ini. Dia ragu-ragu. Mata dipenuhi air mata dengan kebencian. Apakah Anda akan memberi saya dunia dan memberikan segalanya? Kamu mencoba membunuh istriku. Dia berteriak dengan suara kuat. Dan itulah mengapa itu dibuang. Dari hari ini, Anda tidak termasuk apapun lagi. Bukan untuk saya. Bukan nama ini. Para penjaga memeluknya. Dia berteriak, bertempur, tetapi diambil. Aku berlutut di lantai. Saya tidak menangis. Saya hanya merasakan keheningan yang begitu berat sehingga hampir tersedak. Sultan mendekati dan membantu saya bangun. Kamu diselamatkan. Tapi sekarang kamu perlu tahu kebenaran terakhir. Kami pergi ke sebuah ruangan yang terkunci di belakang istana. Dari dalam brankas, dia melepas kotak kayu tua. Dia menyerahkannya ke tanganku. Di dalam dirinya ada surat, foto, dan kalung yang saya kenal. Itu sama seperti yang disimpan ibu saya di bagian bawah dada, dan mengatakan dia adalah warisan dari neneknya yang tidak pernah saya kenal. Wanita ini, katanya, menunjuk ke foto itu, Nur Aisyah.
nenekmu. Dan itu adalah cinta yang hilang karena takut. Tapi nasib memberi saya kesempatan lagi. Dan Anda itu adalah jembatan di antara siapa saya pergi dan siapa yang masih bisa. Pada saat itu, warisan itu tidak lagi material. Itu adalah ingatan. Itu adalah rekonsiliasi. Itu adalah keadilan yang ditunda.